patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Elsi Rahmadiana dari kelas Administrasi Publik D. Nama saya Nadia Salsabila dari Administrasi C. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Nugraha dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Haidan Lahai. Saya dari kelas D, jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya Ania Febriani dari kelas A. Saya Anissa Nur Ramadhanti dari kelas A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Mutia Handayani dari jurusan Administrasi Publik kelas D semester 2. Nama saya Fitriani dari jurusan Administrasi Publik kelas B. Perkenalkan, nama saya Radin Zahirani Sirina Aziha dari kelas Administrasi Publik D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Fauzi dari kelas Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Asif Gunawan dari kelas 2A Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Baihaqi, saya dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Diva Azumkhani dari kelas B. Administrasi adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih agar tercapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana agar berdaya guna dan berhasil guna. Dan selanjutnya, administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Alasan mengapa kalian harus mengambil jurusan Administrasi Publik sebagai program studi yang nanti kalian akan ambil. Jadi itu alasannya, kalian akan mendapatkan prospek kerja yang luas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kalian belajar di jurusan Administrasi Publik, kalian akan belajar berbagai macam cakupan ilmu yang sangat luas. Seperti kalian akan belajar ekonomi, akuntansi, sosiologi, hukum, birokrasi, kebijakan, filsafat, perbankan, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan kalian bisa bekerja tidak hanya di sektor publik, kalian juga bisa bekerja di sektor swasta. Kenapa kalian dibekali dengan ilmu yang beragam? Karena ketika kalian bekerja, kalian akan bisa bekerja di berbagai bagian, entah itu di sektor keuangan, atau di administrasi, atau di sektor manajemen, dan lain-lain. Alasan saya memilih kuliah di jurusan administrasi publik karena saya ingin bekerja di bidang keuangan, serta lulusan dari jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Misalnya, ada yang jadi pengusaha, pegawai kantoran, dan banyak lagi. Dan menurut saya, belajar di jurusan administrasi publik akan banyak berurusan dengan pendataan dan urusan administrasi. Nah, secara otomatis membutuhkan ketelitian untuk belajar semua itu, sehingga bisa menjadi seseorang dengan ketelitian yang tinggi. Kenapa saya masuk ke jurusan Administrasi Publik itu? Yang pertama, setelah misalkan lulus nanti dari jurusan Administrasi Publik ini sangat gampang untuk mencari pekerjaan, banyak sekali peluang-peluang untuk mencari kerja. Yang keduanya, di administrasi publik itu
gudangnya prestasi dari sepak bola, futsal, voli, administrasi publik itu sering menjadi juara. Dan di jurusan administrasi publik terdapat supporter, contohnya Brigade AP. Itu yang ketiga, di jurusan administrasi publik itu banyak sekali gitu, dari angkatan maupun perangkat tingkat itu banyak yang cantik-cantik gitu. Ya segitu aja paling dari saya, alasan-alasan kenapa saya masuk jurusan administrasi. Keunggulan yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari ilmu administrasi publik adalah yang pertama, kalian akan memiliki kemampuan untuk bekerja atau mengelola orang. Yang kedua, kalian dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan kalian agar lebih baik. Yang ketiga, kalian dapat memilih bekerja di sektor publik ataupun swasta. Yang keempat, kalian akan mempelajari multivariasi subjek. Yang kelima, kalian akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan posisi penting di dalam pemerintahan. Nah, yang keenam, kalian memiliki banyak sekali lowongan pekerjaan jika mempelajari ilmu administrasi publik. Nah, untuk yang ketujuh, kita akan mendapatkan kesempatan untuk memegang posisi di bidang berita atau media dan hiburan. Keunggulan jika kuliah di jurusan administrasi publik diantaranya: yang pertama, mengembangkan kualitas kepemimpinan; yang kedua, peluang untuk memegang posisi penting pemerintah; ketiga, pilihan untuk bekerja di sektor swasta atau publik; keempat, kesempatan untuk memegang posisi di bidang berita atau media. Prospek kerja jurusan administrasi publik setelah lulus adalah sebagai konsultan pemerintah. Nah, biasanya orang-orang ini bisa mengurusi urusan atau masalah-masalah yang ada di pemerintahan. Selanjutnya, bekerja sebagai aktivis organisasi masyarakat atau yang sering kita bilang sebagai ormas. Mereka berperan penting di bidang pendidikan, agama, dan sosial budaya. Yang selanjutnya adalah bekerja di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Biasanya lulusan administrasi publik ini bekerja di bidang keuangan dan perpajakan perusahaan BUMN tersebut. Yang selanjutnya adalah bekerja di bidang keuangan atau yang sering kita sebut sebagai bank. Selanjutnya, prospek kerja yang lain yaitu sebagai jurnalis. Karena di jurusan administrasi publik telah dibekali berbagai ilmu serta dituntut untuk dapat menganalisis suatu data yang akurat dan tepat. Tidak diragukan lagi, jurusan administrasi publik telah dibutuhkan di kepemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, di jurusan administrasi publik, kamu bisa menjadi staf legislatif. Mengatur kebijakan serta bagaimana menerapkannya kepada masyarakat merupakan salah satu bidang yang dipelajari di jurusan administrasi publik. Tentu belajar di jurusan administrasi publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati menjadikan kamu menjadi mahasiswa berkualitas serta memiliki karakter kritikal, independen, and leadership. Nah, teman-teman, di administrasi publik ini juga kita mempunyai banyak prospek kerja yang menyenangkan loh. Yang pertama ada dosen. Dosen di sini sangat paham ilmu pemerintahan. Jadi mereka akan mentransferkan ilmunya kepada para mahasiswanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada direktur eksekutif atau bisa kita sebut dengan CEO. CEO ini dari grup Niralaba. CEO ini juga mengepalai advokasi, penggalangan dana, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada anggota partai politik. Kita tentunya harus paham mengenai pola pemerintahan Indonesia agar menjadi anggota partai politik. Dan tentu itu adalah menjadi salah satu prospek kerja untuk lulusan administrasi publik. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa dan yang setiap tahunnya pasti meningkat, cenderung memiliki permasalahan yang lebih besar, khususnya dalam pelayanan masyarakat.
Misalnya, buruknya kualitas layanan publik, rendahnya tersedia akses layanan bagi masyarakat rentan, dan ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Maka dari itu, saya akan mulai memberikan kontribusi lewat diri saya sendiri dengan cara belajar bagaimana mengelola publik, merencanakan pembangunan di pedesaan, melayani masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi, dan membuat kebijaksanaan yang menyangkut nasib banyak orang. Tentu saya berharap nantinya bisa bekerja di instansi yang terkait bidang pelayanan masyarakat, seperti menteri atau lembaga pemerintahan. Tapi hal itu pasti bukan hal yang mudah. Setidaknya saya harus berkontribusi nyata terlebih dahulu agar pantas masuk instansi tersebut. Dalam jangka panjang, saya akan menerapkan ilmu yang telah saya dapat saat kuliah untuk membantu memperbaiki masalah pelayanan masyarakat di Indonesia. Siapa yang tidak mengenal prodi administrasi publik atau yang biasa dikenal administrasi negara? Bila ditanya tentang prodi itu, pasti mereka mengetahuinya. Bila ditanya lebih jauh tentang prodi ini, apa yang akan dipelajari nanti dan akan jadi apa nanti, saya akan menjawab. Pelajaran yang dipelajari akan berfokus pada 3 elemen penting kehidupan bernegara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, kalian juga membahas bagaimana mengelola organisasi sektor publik, baik lingkup pemerintahan maupun swasta, dalam hal menyusun dan menerapkan suatu kebijakan. Terus kita juga akan belajar teori organisasi, teori pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, penganggaran, ekonomi sektor publik, reformasi administrasi, e-governance, kebijakan publik, kepemimpinan manajemen pelayanan publik, dan masih banyak lagi. Mungkin saya bisa menjadi seseorang di dunia pemerintahan nanti. Kalau begitu, kontribusi apa yang bisa saya berikan sebagai mahasiswa administrasi publik? Nah, sangat keren kan jurusan administrasi publik itu? Siapa nih yang cita-citanya ingin menjadi administrator publik? Berbicara mengenai program studi administrasi publik, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia. Apalagi program studi administrasi publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah salah satu prodi terbesar dan prodi yang banyak diminati di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain menjadi jurusan yang terfavorit dan diminati dari berbagai daerah, prodi administrasi publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati telah menghasilkan lulusan yang diterima di dunia kerja dan memiliki kompetensi sebagai administrator publik yang berakhlak karimah. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di jurusan administrasi publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.